Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersabar, kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah pengetahuan kita tentang apa saja kiat dan langkah yang dapat kita harap menghantarkan rahmat Allah pada kita. Poin malam hari ini saya ingin sampaikan adalah bahwa di antara kiat itu adalah thalabul ilmi. Jadi di antara yang menghantarkan kita, menghamparkan jalan menuju rahmat Allah adalah kita harus melakukan yang disebut dengan talab al-ilmi, atau belajar ilmu, atau mengaji, atau menuntut ilmu, ya, semua istilah itu sama. Mengapa demikian? Karena di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim melalui sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, hadisnya panjang, saya tidak akan bacakan semuanya, tetapi langsung saya potong di pas sabda Rasul terkait dengan bahasan kita saja supaya mengirit waktu. Kata beliau setelah bersabda setengahnya, setengah berikutnya adalah begini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan, dengan jalan itu dia memperoleh ilmu, maka Allah akan permudah baginya dengan jalan itu menuju surga. Jadi thalabul ilmi menghantarkan kita ke surga. Tetapi bahasan kita bukan itu. Adalah sabda Rasul berikut ini. Kata beliau, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah Allah biasanya masjid, tetapi kata para ulama bisa jadi tempat-tempat lain yang di sana diadakan majelis untuk mempelajari ilmu. Kata beliau begini, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum. Dalam majelis itu, duduknya mereka di situ, keberadaan mereka di rumah Allah itu adalah untuk membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan yatadarasunahu fima bainahum, satu sama lain saling belajar tentang Al-Quran. Kalau itu dilakukan, kata Rasul, maka dapat keistimewaan. Satu diantaranya yang kita bahas malam hari ini, yaitu kata Rasul, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketentraman dalam jiwa. Wa ghasyiyathumur rahmah, ini bahasan kita. Dan ghasyiyat yakni ahatat atau ghattat, menyelimuti, meliputi apa? Rahmat Allah.
rahmat Allah meliputi semua mereka majlis yang isinya adalah berisi orang-orang yang membaca dan mempelajari kitabullah tadi. Lalu kata beliau, wahaffat bihimul malaikah, malaikat mengerumuni mereka. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah banggakan keberadaan majlis itu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Lalu berikutnya adalah ada yang tidak berkaitan dengan kita, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Para sekalian, jadi yang saya akan pertajam di sini adalah mungkin seperlimanya dari hadis ini. Dan dari seperlimanya pun adalah seperempatnya. Karena tadi ada sakinah, ada rahmah, ada hafat bihimul malaikah, dan ada zakarahumullahu fi man indah. Saya hanya akan menggarisbawahi kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wahai kaum muslimin, siapa yang ingin majlisnya, keberadaannya, duduk-duduknya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rajin-rajinlah, giat-giatlah, jangan jemu dan bosanlah untuk hadir di dalam majlis ilmu. Disebut majlis ilmu itu adalah tidak lain karena pada majlis itu dibacakan kitabullah. Kitabullah itu kalamullah, kalamullah. Berarti isinya Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Atau Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Lalu satu sama lain saling belajar, mungkin ada tanya, jawab, interaktif satu sama lain, yang semuanya adalah menghantarkan mereka semua untuk sampai kepada ma'rifat, kepada tasawur sahih, suatu pemahaman yang benar tentang Islam yang diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru itu namanya majlis ilmu. Tapi kalau selain itu mungkin cerita, mungkin dongeng, mungkin apalah gitu, hanya sekedar analisa, apalagi tidak didasarkan dan tidak bertumpu kepada qala Allahu wa qala Rasulullah, maka saya tidak bisa menjamin bahwa majlis itu mengundang rahmat Allah. Karena Rasul menyatakan begitu, yatluna kitab Allah, jadi harus ada kitab Allah yang dibaca. Wa yatadarasunahu fima bainahum, satu sama lain saling belajar. Oh, ini artinya apa? Kalau begini begitu, sebab begini maka akibatnya begitu. Bagaimana solusinya? Sesuai dengan firman Allah, tuntunan Allah dan sabda Rasulullah SAW, atau dengan kata lain al-Islam, atau dengan kata lain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu namanya majlis ilmu. Tapi kalau bukan itu, mungkin nyanyi, mungkin apalagi ya, yang selain itu saya tidak bisa jamin karena Rasul bersabdanya demikian. Hal serupa diriwayatkan pula oleh Imam Muslim melalui sahabat yang lain, ya, antara lain Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Tetapi saya cukupkan dengan sabda Rasul yang tadi, agar waktu kita yang singkat ini bisa mendapatkan sarinya dan kita bersemangat untuk belajar dan mengaji tentang firman Allah dan sabda Rasul, maka agar kita tumbuh semangat, ada gairah untuk mengaji, itu ada beberapa yang harus dicatat, dicamkan, dan mari coba kita hidupkan di tengah-tengah kita. Satu, ya, jadi agar kita semangat nih, semangat mengaji, ya. Karena mungkin saja adalah mengaji itu adalah hanya diartikan dengan hadir atau dengan mendengar atau dengan membaca. Tidak, para sekalian. Namanya thalabul ilmi itu harus aktif. Dia terus menerus belajar, gitu. Dan ini adalah membuat orang mempunyai peningkatan secara sistematis, secara terstruktur, dan sehingga terbentuklah pemahaman bulat
terintegrasi, universal. Oh, Islam itu begitu. Gitu. Tapi kalau hanya ngaji cipratan-cipratan, tema-tema begitu saja, dia bisa nggak nyambung. Ini nyambungnya kemana nih? Ini bata ini ditempelnya di mana? Ya, ini bagian bangunan yang mana nih harus tempel? Tapi orang yang ngajinya rutin, ya terstruktur, rapi, terprogram, maka dia akan tahu, oh ini bagian dasar, oh ini bagian dinding, oh ini pintu, ini atap, ini pagar, sehingga gedungnya rapi, indah, kokoh, bahkan dia adalah bisa menangkal berbagai tantangan yang mungkin akan datang menyerang. Hal yang sekali agar semangat, satu, mengetahui keutamaan ilmu syar'i, keutamaan thalabul ilmi, dan keutamaan ahlul ilmi. Tiga yang tadi saya sebutkan itu bisa dipastikan semuanya mengandung keutamaan, berhak akan keutamaan dari Allah. Mencari ilmunya ada keutamaannya, menjadi seorang yang berilmu punya keutamaannya, menjadi orang yang selalu belajar ada juga manfaat dan keutamaannya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, kata beliau, talabul ilmi afdalu minan nawafil. Belajar itu, mencari ilmu itu lebih afdal dari sekedar antum melakukan ibadah-ibadah yang sunnah sifatnya. Intinya saya lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah agar kita semangat belajar adalah memahami realitas umat saat ini, bahwa umat sedang dan semakin membutuhkan ilmu. Orang sekarang ilmu pengetahuan teknologi, dunia semakin maju, lalu mereka belajar. Iya, belajar tentang semuanya adalah dunia. Tapi belajar keislamannya mana? Siapa yang akan belajar tentang keislamannya? Padahal sekalian, maka ini adalah kalau kita tahu bahwa realitas hidup itu ada maksiat banyak, ada kebodohan. Jangankan yang tadinya belum belajar, yang sudah belajar saja, yang sudah berilmu saja, mereka tidak sedikit yang terjebak lalu berbuat dan bersikap seolah orang yang tidak berilmu banyak hari ini. Karena itu, maka kalau kita paham realitas ini, kita akan terbangkit semangat untuk belajar ilmu. Ketiga, keagungan pahala mempelajari dan mencari ilmu. Kan tadi, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi itu, orang yang keluar untuk mencari ilmu itu, dijamin awal keluar dia masuk ke rumah pintunya lagi berada dalam fi sabilillah. Kata Rasul, man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari pintu rumahnya, ngapain tuh keluar? Dia mencari ilmu, dia belajar, dia menambahkan ilmu dan wawasannya. Maka kata Rasul, orang itu sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Masya Allah. Jadi andai kata orang itu meninggal misalnya, orang itu insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Pada yang sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, berperan serta dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang ikut serta dalam itu, insya Allah akan tergerak untuk mencari ilmu, karena dia tidak mungkin bisa berdakwah tanpa ilmu. Tidak mungkin ikut berserta dalam amar ma'ruf dan nahi munkar tanpa ilmu. Dengan dia selalu ikut aktif dalam pergerakan itu, maka dia selalu akan membutuhkan ilmu. Kelima, betapa bahayanya bodoh. Bodoh itu membahayakan. Bodoh itu mengundang penjajahan. Bayangkan berapa ratus tahun bangsa kita dijajah oleh para penjajah itu dulu, waktu itu namanya Belanda, ya, Portugis dan seterusnya. Kenapa? Karena kita berada dalam posisi keterbelakangan ilmu yang nyata. Karena itu, maka kalau kita pandai, kalau kita berilmu, kalau kita punya peradaban yang tinggi, maka kita akan disegani, ya, oleh orang, akan dihargai, akan bermartabat. Dan di sini adalah keutamaan juga daripada ilmu dari sisi yang lain. Berikutnya yang keenam, membaca biografi para ulama. Coba lihat, misalnya saja, antum kalau dengar Al-Imam Asy-Syafi'i itu, di antara sakitnya
adalah wasir. Ya, dalam bahasa namanya bawasir. Kenapa Imam Syafi'i itu sampai seperti itu? Sampai keluar darah dari anusnya. Karena beliau sangat-sangat lama duduk untuk membaca dan belajar. Para sekalian, memang segala sesuatu harus ada pengorbanannya. Nah, itulah di antara. Coba kalau kita baca bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Abdullah ibn Mubarak, bagaimana Al Hasan Al Basri, tahu, oh ternyata menjadi orang yang belajar itu adalah harus dengan segala pengorbanan. Akhirnya dia akan tergerak untuk belajar dan belajar. Terakhir, berkunjunglah pada para ahli ilmu. Ya, coba adakan jadwal, misalnya datang silaturahmi, ngobrol dengan para orang-orang yang berilmu. Lalu berbedalah orang yang datang ke ahli ilmu dengan orang yang datang hanya sekedar untuk ngopi, ngeteh. Kalau orang hanya untuk ngopi dan ngeteh, mungkin isinya berkelakar, ketawa, ketiwi, betul tidak? Saya cerita ini, cerita itu. Kalau datang ke ahli ilmu, maka antum di sana akan mendapatkan nasihat, akan mendapatkan pengalaman, akan kemudian dimotivasi, akan punya wawasan. Artinya ada nilai tambah. Dan oleh karena itu saya masukkan bahwa kalau kita ingin semangat untuk mencari ilmu, maka adakan namanya silaturahmi kepada ahlul ilmi. Hadirin sekalian, bagaimana agar kita dapat ilmu? Ilmu kita raih, ilmu kita dapati, itu bagaimana caranya? Saya tidak akan berpanjang kata, dan sebagai penutup saya sampaikan perkataan Al-Imamu Asy-Syafi'i. Lagi yang kedua nih, ya. Coba dengarkan kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Akhi, ya, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Nah, ingatlah 6 perkara. Ada nggak 6 perkara? Kalau 6 perkara itu juga sudah tidak ada, wajar kalau kita blank, tidak dapat ilmu. Kata beliau, saumbiha, ya. Saumbiha laka antafiliha bibayan. Aku akan jelaskan kepada kamu dengan rinci. Apa itu 6-1? Kata beliau 6. Yang 6 itu adalah yang pertama, 1, zakaun, cerdas. Jadi harus punya kemampuan, harus punya kecerdasan. Kedua, hirsun. Hirsun itu gigih, kemauan yang keras. Ya, jangan melempem, ya, jangan mudah layu, ya, karena gerimis sudah selesai, kena tantangan sedikit sudah bosan, sudah jemu. Hirs, punya kegigihan. Sebelum gurunya datang, dia sudah datang, bukunya selalu siap, bolpennya selalu siap. Itu namanya bagian daripada hirs. Kemudian wajtihadun, ijtihad itu sungguh-sungguh, belajar, menambah, murajaah, bertanya, konsultasi. Nah, semua itu bagian daripada ijtihad, sungguh-sungguh. Berikutnya wabulghah. Bulghah itu jangan selalu ingin semuanya terpenuhi. Pengen kenyang, pengen senang, pengen poya-poya, tidak bisa. Talibul ilmi itu prihatin, perutnya sering kosong karena dia saum, kemudian tubuhnya adalah lelah. Sampai Al-Imam As-Suyuti di dalam riwayat hidupnya beliau ini, sampai beliau itu suatu hari ingin makan ikan. Ya, kalau di kita ikan mungkin ada ikan darat, ya, yang di kolam. Di sana itu adalah ingin makan ikan, karena beliau sehari tidak kurang dari 9 majelis taklim yang beliau hadiri. Dan kalau siang waktu hadir itu nyatat, namanya muswad. Kalau malam muswad itu berubah menjadi mubyad, yang orat-oret. Tadi sore, nanti kemudian sorenya itu pulang bukan tidur, tapi pulang menertibkan. Tadi yang diterima dari syekh itu ini diurut, disalin ulang sampai dengan rapi. Itu namanya mubyad.
Akhirnya apa? Karena siang sibuk mencari, karena malam sibuk merapihkan, akhirnya ikannya jadi bosok, tidak jadi makan ikan. Begitulah diantara kehidupan para ulama itu namanya bulghah. Berikutnya adalah kata beliau, wa suhbatu ustadzin. Kamu kalau ingin belajar, ingin dapat ilmu, harus menemani guru. Namanya mulazamah. Mana guru, kemana mau pergi diikuti, dalam perginya mendapatkan ilmu, bertanya, dapat dari perilakunya, dapat dari ucapannya, dapat dari tutur katanya, dapat dari semuanya itu namanya mulazamah. Lalu berikutnya adalah kata beliau, wa tulu zamanin. Tul, lama, zaman, waktu. Nggak bisa kayak orang ngisi pulsa itu 16 digit tuh, 2, 3, 4, 5 sampai 16, enter, langsung antum punya pulsa 100.000. Bukan, nggak bisa belajar itu dengan seperti itu. Belajar itu perlu waktu bertahun-tahun. Dahulu Al-Imam Muslim menulis Sahih Muslim itu memangnya setahun, beliau sampai 16 tahun. Subhanallah, lama amat. Sabar, ulet, terus sampai dengan sempurna. Jadi para sekalian, kembali saya katakan bahwa kalau kita ingin mendapat ilmu, minimal wasiat Imam Syafi'i lah kerjakan. Tapi kalau wasiat Imam Syafi'i itu tidak didapatkan, wajarlah kalau kita tidak dapat apa-apa. Ilmu sebentar nguap lagi, sebentar nguap lagi, tidak ada yang nempel. Jangankan nempel sebagai data, bahkan data pun tidak punya karena tidak punya catatan, dan ingatan pun terbatas, dan akhirnya waktu lama berlalu, akhirnya tidak punya datanya, tidak punya catatannya, dan ingatannya juga lupa, ketemu orang yang sudah lama lupa lagi, akhirnya apa? La wala, tidak ini, tidak itu. Bagaimana ilmu akan terus turun-temurun kepada generasi berikutnya kalau ilmunya begini? Jadi orang sekalian, ilmu itu harus dipelajari, dan sekali lagi ilmu itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin memperoleh rahmat Allah, maka lakukanlah namanya thalabul ilmi, dan thalabul ilmi itu adalah seperti antara lain sedikit yang tadi saya jelaskan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.